Saudara, saat ini persiapan deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 sedang dilakukan di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tadi rekan kami, Nanda Aprilia, menyampaikan sejak pagi tadi persiapan sudah dilakukan, baik itu kebutuhan di lapangan ataupun halaman kantor KPU maupun rekayasa lalu lintas hingga penutupan jalan Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat yang sudah dilakukan sejak pagi tadi. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang nanti deklarasi pemilu damai akan dilakukan oleh KPU dan rencananya akan dihadiri 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, baik itu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saudara, kita sudah bersama dengan manajer program Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, untuk membahas deklarasi damai yang akan dilakukan oleh KPU siang ini. Selamat siang, Mas Fadli. Selamat siang, Mas. Mas Fadli, deklarasi akan dilakukan, pemilu damai. Pemilu damai itu pemilu yang seperti apa sih sebenarnya kalau dari kacamata Perludem? Pertama, menurut kami pemilu yang damai itu harusnya pemilu yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil, bagaimana juga yang disebutkan secara eksplisit di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pemilu harus dijalankan secara jujur, secara adil, dan kehendak bebas dari pemilih dalam memberikan hak pilihnya itu betul-betul difasilitasi dan dilindungi oleh negara. Selain itu, pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang adil juga menghendaki adanya penyelenggara pemilu yang jujur dan adil juga. Nah, termasuk juga kontestasi yang dijalankan dalam sebuah pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang adil itu harus memastikan tidak ada aparatur negara, aparat keamanan, aparat penegak hukum yang disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan calon tertentu. Jadi kalau bagi kami di Perludem, pemilu damai itu sebetulnya adalah esensi yang kemudian tidak hanya gampang diucapkan atau dilakukan tindakan seremonial seperti yang saat ini juga, tapi ini adalah salah satu baseline yang harusnya dipenuhi oleh semua stakeholder penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik itu penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, maupun stakeholders lainnya, semacam kepolisian, TNI, Polri, ASN, dan lain-lain, mestinya berada dalam semangat dan tindakan yang sama untuk memastikan pemilu damai itu tidak hanya soal jargon, tidak hanya soal deklarasi, tapi betul-betul terimplementasi di dalam semua stakeholder menjalani kontestasi. Ukurannya apa, Mas Fadli? Karena kan besok kita sudah mulai kampanye 28 November. Salah satu ukuran yang paling sederhana menurut saya, Mas, penyelenggara pemilunya mesti patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan betul-betul menjadi wasit yang netral dan adil. Nah, apakah itu terjadi sekarang? Menurut saya tidak sepenuhnya terjadi. Ada problem yang serius di institusi penyelenggara pemilu, terutama KPU saat ini, yang sampai hari ini masih tidak patuh misalnya terhadap putusan Mahkamah Agung untuk mengubah regulasi soal pencalonan perempuan 30% tiap dapil, mengubah peraturan KPU soal mantan koruptor yang harus menjalani masa jeda 5 tahun. Nah, termasuk juga Bawaslu misalnya. Bawaslu sampai hari ini saya ingin mengatakan bahwa mereka sangat lambat sekali dalam merespon dugaan pelanggaran yang terjadi. Fungsi pengawasan seperti tidak berjalan gitu ya. Tadi kan Bawaslu mengundang juga 3 pasangan calon presiden untuk melakukan komitmen terhadap penegakan hukum gitu. Sementara Bawaslu sendiri terkesan lambat dalam melakukan penegakan hukum. Banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran itu yang dibiarkan berlalu begitu saja.
Nah, misalnya ada beberapa laporan pelanggaran yang sudah masuk ke Bawaslu yang kami ikuti itu, misalnya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh wakil menteri yang mengumpulkan sejumlah orang untuk mendorong pemenangan pasangan calon presiden tertentu. Nah, ada juga informasi yang sudah banyak beredar di publik soal kendaraan BUMN yang digunakan untuk mengangkut alat peraga kampanye calon tertentu. Ada juga beberapa calon, beberapa partai politik sudah dengan sangat intensif berkampanye di media cetak maupun media elektronik yang notabene itu belum boleh dilakukan, tapi penegakan hukumnya nggak jalan. Kita nggak dengar. Padahal Bawaslu itu adalah organ negara yang diberikan sumber daya, baik itu sumber daya aparatur maupun sumber daya uang, untuk menjaga integritas pemilu. Mereka juga adalah lembaga negara yang sudah diberikan kewenangan untuk kemudian menindak setiap pelanggaran pemilu tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat, dari peserta pemilu maupun dari pemilih. Nah, ini yang kita rasa tidak dilakukan dengan maksimal. Jadi kalau kami melihat bahwa deklarasi ini sebagai sebuah upaya untuk mengingat dan memberikan jejak digital kepada para peserta pemilu bahwa mereka pernah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu secara damai, berkomitmen untuk patuh pada aturan hukum penyelenggaraan pemilu, boleh saja. Tapi yang jauh lebih esensial menurut saya adalah apakah pemilu damai, pemilu berintegritas itu terimplementasi dari tindak tanduk dan langkah mereka. Sampai hari ini itu belum terjadi menurut saya. Oke, Mas Fadli, kalau kita breakdown satu-satu, tadi Anda mengatakan banyak sekali sebenarnya masalah yang belum diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu. Salah satunya adalah putusan terkait dengan keterwakilan 30% perempuan terkait dengan peraturan KPU. Apakah ini putusan Mahkamah Agung yang diputuskan sebelum putusan MK terkait dengan batas usia Capres-Cawapres? Jangan dijawab dulu Mas Fadli, kami akan kembali. Usai jeda. Saudara, ini adalah suasana Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini Komisi Pemilihan Umum mempersiapkan seremoni deklarasi damai pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang. Sejak pukul 7 pagi tadi Jalan Imam Bonjol di depan kantor KPU sudah ditutup dan dialihkan dari kendaraan dari arah Taman Suropati ke Bundaran HI. Namun arah sebaliknya Jalan Imam Bonjol tidak ditutup yang bersifat kondisional hingga acara selesai pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 100 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Polda Metro Jaya yang sudah dikerahkan untuk mengamankan lokasi yang nantinya akan digunakan untuk deklarasi pemilu damai 2024 dan akan dihadiri 3 pasangan Capres Cawapres pemilu 2024. Kita masih bersama dengan manajer program Perludem Fadli Ramadhanil untuk membahas esensi terkait dengan pemilu damai. Mas Fadli, tadi Anda mengatakan masih banyak PR sebenarnya perangkat pemilu seperti KPU yang belum menyelesaikan beberapa pekerjaan rumahnya. Salah satunya terkait dengan putusan badan yudikatif seperti putusan Mahkamah Agung yang membulatkan angka 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif. Ini tidak dilaksanakan atau seperti apa, Mas Fadli? Sampai hari ini kan tidak dilaksanakan oleh KPU. Padahal itu memberengus hak politik banyak sekali politisi perempuan yang harusnya bisa dipastikan dicalonkan oleh partai politik. Nah, kemarin koalisi masyarakat sipil sudah melaporkan hal ini kepada Bawaslu untuk meminta pertanggungjawaban Bawaslu untuk fungsi pengawasan dan penegakan hukumnya. Nah, ini kan kita uji nih Mas. Bawaslu katanya berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan. Tadi sudah undang 3 pasangan calon presiden dan komitmen juga untuk memastikan semua kerangka hukum pemilu itu dipatuhi dan dilaksanakan. Mas Fadli, sorry, tapi kalau Ketua KPU bilang kan ini putusan MA ini langsung berlaku, tidak perlu ada revisi peraturan KPU. Betul. Memang benar putusan MA itu langsung berlaku, tapi kan problemnya sekarang partai politik malah kemudian membalikkan bolanya kepada KPU. Kalau kemudian tidak diatur melalui peraturan KPU,
Mereka tidak mematuhi itu. Nah, yang dilakukan KPU apa? Adalah dengan membuat surat edaran yang tidak punya daya ikat sama sekali. Dan pernyataan publik KPU kan juga mengonfirmasi bahwa mereka mengatakan ya tidak bisa KPU memaksa partai politik untuk memenuhi itu. Kesalahan elementernya kan di sana sebetulnya, Mas. Padahal kewajiban untuk memenuhi 30% perempuan itu merupakan bagian dari syarat partai politik bisa mengikuti pemilu di setiap daerah pemilihan yang diverifikasi oleh KPU. Artinya kalau tidak terpenuhi syarat 30% pencalonan perempuan tiap dapil itu, partai itu tidak memenuhi syarat untuk jadi peserta pemilu di dapil itu. Nah, artinya harus didiskualifikasi. Nah, ini yang terjadi kekeliruan menurut saya dalam pemahaman KPU. Sengaja atau tidak, saya kira itu KPU yang bisa menjawab. Nah, kita sudah minta tindakan KPU yang membiarkan partai politik yang tidak memenuhi 30% perempuan ini dikoreksi melalui mekanisme penegakan hukum yang dijalankan oleh Bawaslu. Hari Selasa besok akan dibacakan putusannya. Apakah KPU melakukan pelanggaran administrasi atas tindakan yang membiarkan partai politik yang tidak memenuhi 30% perempuan di tiap dapil dengan membolehkan mereka tetap ikut pemilu di dapil itu. Nah, ini yang juga menjadi ujian. Apakah benar deklarasi komitmen terhadap bagaimana penyelenggaraan pemilu itu betul-betul patuh pada kerangka hukum pemilu, termasuk juga turunan dari deklarasi pemilu yang damai di 2024 itu betul-betul bisa diwujudkan. Saya ingin mengatakan bahwa pemilu damai itu tidak bisa dilihat dalam konsep pemilu yang tidak berdarah-darah, pemilu yang tidak menimbulkan jatuhnya korban jiwa, pemilu yang tidak menimbulkan konflik di mana-mana. Saya berkeyakinan untuk Indonesia, Mas, di pemilu 2024 itu tidak akan terjadi. Artinya pemilu yang chaos, pemilu yang penuh dengan ledakan granat, senjata, ada orang yang terbunuh dan lain-lain. Saya kira untuk pemilu Indonesia itu tidak akan terjadi. Makanya deklarasi kampanye pemilu damai itu harus dilihat dalam kerangka penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Pemilu yang jujur, patuh pada kerangka hukum pemilu, melaksanakan putusan pengadilan, penyelenggara pemilu yang transparan, yang terbuka. Ini yang harusnya dipenuhi oleh KPU. Ini yang harusnya dipenuhi oleh penyelenggara pemilu. Nah, makanya menjadi kewajiban kita semua untuk memastikan itu bisa diwujudkan. Kalau deklarasi kampanye pemilu damai 2024 hanya berhenti di jargon saja, hanya berhenti di seremonial seperti ini saja, sampai Jalan Imam Bonjol ditutup ini sepertinya, ini tidak akan mendapatkan esensi yang utama. Bagaimana pemilu itu betul-betul bisa menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat, bagaimana kemudian pemilih bisa mengekspresikan hak pilihnya secara bebas, bagaimana aparat keamanan, aparat penegak hukum tidak dimobilisir untuk kepentingan calon tertentu, bagaimana program pemerintah tidak disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan calon tertentu, itulah yang harus dipastikan dalam esensi pemilu damai itu. Jadi kalau hanya pemilu damai sebatas tidak ada tembakan, tidak ada letupan granat, saya yakin pemilu 2024 di Indonesia tidak akan terjadi seperti itu. Kita juga berharap demikian tentunya saja, Bung Fadli. Bung Fadli, kalau pemilu tidak hanya KPU kan sebenarnya, ada juga Bawaslu, bahkan ada partai politik, pemilih dan juga elemen lain seperti aparat penegak hukum. Apa sebenarnya yang perlu dipegang bagi tiap elemen agar pemilu damai ini tercipta? Aparat penegak hukum menurut saya harus profesional, harus imparsial dan konsisten dengan tugas dan kewajibannya. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum, tidak boleh ada politisasi dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan kontestasi pemilu 2024. Misalnya, jangan sampai aparat penegak hukum karena punya preferensi atau keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu, sehingga lawan politiknya dicari-carikan kasusnya. Itu kan tidak boleh dilakukan. Nah, termasuk juga bagi partai politik atau pasangan calon presiden itu sendiri. Gitu. Harus ada kesadaran, harus ada literasi, dan harus ada inisiatif yang sungguh-sungguh dan serius untuk memastikan semua jajaran mereka itu memastikan penyelenggaraan pemilu itu ada aturan mainnya. Misalnya ya, Mas, salah satu yang kita sayangkan adalah
hari-hari ini kan kampanye belum boleh. Kampanye itu baru boleh dilakukan besok. Dan khusus untuk kampanye di media cetak, media elektronik, itu hanya boleh dilakukan 21 hari terakhir masa kampanye. Tapi kalau kita lihat hari ini misalnya, sudah banyak sekali peserta pemilu yang beriklan di media televisi, sudah beriklan di media cetak, sudah memasang spanduk billboard, baliho di mana-mana. Tapi tidak ada penegakan hukum yang serius dari Bawaslu. Jangankan penegakan hukum, statement atau pernyataan mereka soal itu saja, itu nggak keluar. Atau paling tidak selemah-lemahnya iman, mesti ada pernyataan atau teguran lisan yang diberikan. Ada peringatan yang dijatuhkan. Ini tidak ada gitu. Kita tidak perlu terlalu sulit untuk mencari baliho, billboard, iklan di media yang sudah dilakukan oleh peserta pemilu. Dengan mudah kita bisa temukan. Nah, tapi harusnya ada respon dari pengawas pemilu, dari aparatur penegak hukum pemilu terhadap situasi itu. Nah, ini kita belum temukan itu. Nah, besok sudah mulai kampanye. Intensitas kampanye atau aktivitas dari partai politik, dari caleg, dari pasangan calon presiden akan semakin meningkat pastinya. Nah, makanya dengan meningkatnya intensitas kampanye, proteksi terhadap penegakan hukum, terhadap kerangka hukum pemilu mesti juga ditingkatkan. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kalau kemudian Bawaslu terlalu banyak melakukan rapat-rapat, terlalu banyak melakukan rapat koordinasi, seremonial, dan lain-lain. Yang bisa dilakukan adalah dengan membangun strategi pengawasan dan strategi penegakan hukum untuk bisa memperluas dan memperlebar mata, kaki, telinga mereka, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Tapi harus ada respon dengan mekanisme penegakan hukum yang profesional, yang fair, sehingga ada edukasi juga kepada masyarakat. Masyarakat menjadi tahu bahwa dalam proses kontestasi pemilu, dalam berkampanye itu, ada hal-hal yang dilarang dilakukan, ada hal-hal yang memang boleh dilakukan. Gitu. Jadi ada dimensi pendidikan politiknya juga kepada masyarakat. Kalau dibiarkan semua berlalu begitu saja kan ini seperti rimba belantara saja. Bahwa peserta pemilu boleh berkampanye, semua di-loss, mereka boleh melakukan apa saja. Sehingga publik menjadi bingung apakah benar kontestasi pemilu menjalani kontestasinya seperti ini. Gitu. Baik, cukup membingungkan juga karena kan 28 November baru dimulai. Baliho sebenarnya belum boleh dipasang, tapi ada juga dugaan penurunan baliho segala macam seperti itu. Terima kasih Mas Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, sudah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mas Fadli.